Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windrati Ninda Hapsari dengan NIM 23271 dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai materi model studi Islam di kalangan insider dan outsider. Pengertian model studi Islam di kalangan insider dan outsider. Secara umum, insider adalah para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri. Artinya, satu agama dengan agama yang dikaji disebut juga orang dalam. Sedangkan outsider adalah para pengkaji agama yang meneliti agama lain disebut pula dengan orang dalam. Dalam istilah antropologi insider dan outsider sama halnya dengan emik dan etik. Emik dan etik adalah istilah yang digunakan antropologi bidang ilmu sosial dengan merujuk pada dua pola perilaku manusia. Istilah ini khusus digunakan dalam antropologi budaya untuk merujuk pada jenis lapangan dan sudut pandang yang diperoleh. Emik merupakan deskripsi tentang perilaku atau keyakinan. Hampir semua hal dari suatu budaya dapat memberikan emik, sedangkan etik adalah gambaran tentang perilaku dan kepercayaan pengamat. Dari gambaran di atas, memberikan pemahaman bahwa banyak analisis dari kalangan outsider yang tidak terima oleh insider. Dan begitu juga banyak analisis insider yang dipandang sebelah mata oleh outsider karena adanya subjektivitas yang menjerat insider. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, hanya akan menimbulkan kesalahpahaman yang dapat berujung pada konflik. Ketidakpuasan dalam menghadapi kenyataan yang ada. Para pakar dan peneliti berusaha mengidentifikasi dan menyusun pembangunan teori untuk memecahkan persoalan seputar studi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Desyanti, NIM 2320073. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang perspektif insider dan outsider dalam studi Islam. Tokoh outsider mengkaji Islam dari berbagai aspek esoterik atau sufisme. Kajian keislaman dalam perspektif outsider melahirkan beberapa hasil penelitian. Beberapa buku perkenalan umum tentang Islam sebagai agama dan peradaban oleh penulis tunggal yang menunjukkan pentingnya pendekatan. Adapun pengkajian Islam dalam perspektif insider atau pengkaji muslim sendiri menunjukkan kecenderungan berpikir yang cukup kritis. Perbedaan antara insider dan outsider dalam studi Islam. Dari kajian agama, outsider mengkaji tentang pengetahuan atau keilmuan, sedangkan insider mengkaji tentang perilaku. Dari objek, outsider bersifat objektif, sedangkan insider bersifat subjektif. Dari segi sifat, outsider bersifat hipotesis, sedangkan insider bersifat keyakinan. Dari penelitiannya, outsider lebih ke historis, sedangkan insider otomatis. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafa'ul Sarah Nur Faizah dengan NIM 23270. Pada video ketiga kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai posisi outsider dan insider dalam studi Islam. Langsung saja, Kimnot menyatakan bahwa pengalaman keagamaan yang ada dalam insider ditampilkan dan kemudian direspon oleh outsider dengan mempertimbangkan batas-batas objektivitas dan subjektivitas yang terpancar dalam pengalaman keagamaan yang didasari oleh sikap empati dan analisis kritis. Pada titik ini, insider dan outsider saling berbagi keseimbangan perspektif dalam sejarah studi Islam.
Lain halnya dengan Darshan yang menegaskan bahwa upaya penelitian Barat untuk menafsirkan dan memahami agama sebagai outsider memandang bahwa konsep ajaran agama tidak mudah diakses oleh orang luar atau non-pemeluknya. Makna substansi dari agama terungkapnya hanya melalui partisipasi secara intensif dengan mengikuti ajaran pengalaman keagamaannya. Berbagai isu seputar studi agama diberi penguatan metodologis, terutama yang dilakukan oleh Christian van der Loo dan Rudolf Otto di Jerman. Mereka menyatakan bahwa semua agama merupakan fenomena unik yang dapat dilihat dari berbagai sisi atau multifaceted, otonom dan tak ada bandingannya, namun mampu memberikan pemahaman secara empatik. Tujuan yang mendasari pendekatan fenomenologi adalah untuk mengerti dengan penuh empati berdasarkan pada pengalaman insider, di samping kemampuan menahan diri dari penilaian negatif prejudis yang muncul dari outsider. Russell M. Fulton mencoba memberikan penguatan guna melakukan kategorisasi tanggapan insider ke outsider dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama, otonom, pengalaman religius yang terkait dengan pendekatan fenomenologi; yang kedua, reduksionisme yang dicontohkan oleh komunitas akademis yang mengambil suatu sikap ilmiah; yang ketiga adalah netralisasi dan metode agnostisme, seperti yang diadopsi oleh Ninian Smart yang mengandalkan ikon outsider dengan mengidentifikasi kebenaran dari perspektif orang lain. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atidina Nasiha dengan NIM 2320077. Di sini saya dari kelompok 6 akan sedikit melanjutkan mengenai materi dari kelompok kami tentang metode Islam di kalangan insider dan outsider. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai problem insider dan outsider. Problem insider dan outsider sendiri meliputi persoalan agama, yaitu fenomena yang tidak terlepas dari sejarah perjalanan kehidupan manusia. Setidaknya ada agama besar berbeda yang mempunyai pengaruh di seluruh dunia. Agama-agama ini tumbuh dan berkembang sebagaimana yang disampaikan oleh penganutnya secara turun-temurun. Walaupun secara garis besar agama-agama ini mempunyai aspek-aspek yang sama, sekaligus berbeda, misalnya sistem keimanan, ritual, norma, dan sebagainya. Beberapa pemikiran keagamaan kaitannya dengan masalah studi agama-agama baik dari kalangan Islam atau insider, serta kalangan di luar Islam atau outsider, seperti halnya diungkapkan oleh Muhammad Abdul Rauf, The Future of the Islamic Tradition North America, masa depan televisi Islam di Amerika Utara yang ramah bersahabat terhadap seluruh masyarakat Amerika yang sebagian besar telah didominasi oleh tradisi Yahudi Kristen. Dalam beberapa dekade terakhir ini, berdasarkan pengamatannya, Muhammad Abdul Rauf menyatakan bahwa eksistensi Islam, khususnya di Amerika Utara, telah mengalami berbagai macam degradasi dan tantangan, khususnya masalah-masalah tradisi keislaman yang selama ini dianggap telah menyatu dengan warga Amerika lainnya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari materi saya berkaitan dengan problem insider dan outsider. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.